Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait manajemen perpajakan internasional. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu untuk memahami prinsip dasar perpajakan internasional, lalu mengidentifikasi risiko perpajakan lintas negara, menganalisis studi kasus transfer pricing dan pajak berganda, serta menyusun strategi manajemen pajak lintas yurisdiksi. Nah, konsep dasar di manajemen pajak internasional ini adalah strategi sistematis ya untuk mengelola beban pajak lintas yurisdiksi dengan cara patuh hukum dan efisien. Yang pertama, tujuan utamanya yaitu menghindari pajak menghindari pajak berganda secara legal, lalu mengoptimalkan struktur transaksi internasional dan menghindari penalti dan sanksi perpajakan global. Baik, yang pertama di sini, selanjutnya ada isu utama perpajakan internasional. Yang pertama itu ada transfer pricing, lalu ada pajak berganda, ada base erosion and profit shifting atau disebut BEPS, dan treaty abuse. Nah, contoh nyata dari semua ini, misalnya perusahaan X yang di Indonesia menjual ke afiliasi di Singapura di bawah harga pasar untuk memindahkan laba ya. Lalu ada regulasi yang terkait. Di sini ada Undang-Undang PPH pasal 18 dan 26, PMK 213 garing PMK 03 garing 2016, lalu OECD Transfer Pricing Guidelines, dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Di sini ada contoh transfer pricing dan ALP atau arm's length principle, di mana itu adalah harga antara pihak afiliasi harus sama dengan pihak independen. Contohnya misalnya PTA jual ke afiliasi Rp900.000, harga pasarnya padahal itu Rp1.200.000. Lalu selanjutnya ada metode transfer pricing di sini. Yang pertama ada CUP. CUP ini atau comparable uncontrolled price ya, terus ada resale price method atau RPM, lalu ada cost plus, profit split, dan TNMM. Contohnya di sini misalkan jika margin laba pasar 10% dan biaya 800.000, maka harga jualnya 880.000 ya. Oke, yang pertama di sini ada CUP. CUP ini atau disebut juga dengan comparable uncontrolled price method, yaitu membandingkan harga transaksi antara pihak afiliasi dengan harga transaksi sejenis antara pihak independen dalam kondisi serupa. Contohnya misalkan di sini PTA menjual produk ke B ya, yang merupakan afiliasi seharga 850 unit. Terus produk dan kuantitasnya yang sama dijual ke pihak independen seharga 1 juta per unit. Maka nanti akan dikoreksi fiskal, yaitu 1 juta dikurangi 850.000 dikali jumlah unitnya. Nah, kapan digunakan COP ini? Yaitu pada saat produk standar dan mudah dibandingkan. Lalu kondisi pasar itu diketahui secara jelas ya. Lalu yang kedua di sini ada resale price method, menggunakan harga jual kembali ke pihak ketiga dikurangi margin wajarnya untuk menentukan harga beli wajar dari afiliasinya. Ya, nah di sini ada rumusnya, harga wajar sama dengan harga jual kembali dikurangi dengan margin laba kotor.
Contoh di sini misalkan PTC membeli produk dari afiliasi luar negeri dan menjual kembali seharga 1.200.000. Margin laba kotor normalnya itu misalnya 25%. Berarti harga beli wajarnya 1.200.000 dikurangi 25% dikali dengan 1.200.000 sama dengan 900.000. Lalu di sini selanjutnya ada cost plus method, yaitu harga jual ditentukan dari biaya produksi ditambah dengan markup margin wajarnya. Rumusnya yaitu harga jual wajar sama dengan biaya produk ditambah markup dikali dengan biaya. Contohnya biaya produksi PTD 800.000, markup wajarnya misalnya itu 10%, harga jual wajarnya 800.000 ditambah 10% dikali dengan 800.000 sama dengan 880. Lalu yang keempat tadi ada profit split ya, di mana laba dari transaksi gabungan antar afiliasi dibagi sesuai kontribusi masing-masing berdasarkan fungsi aset dan risiko. Lalu selanjutnya ada TNMM atau Transactional Net Margin Method, yaitu membandingkan margin laba bersih terhadap biaya penjualan atau aset dengan perusahaan sejenis. Ini pembandingnya yang eksternal ya. Contohnya misalkan biaya operasinya itu PTF 10 miliar, terus margin pembandingnya 7% ya. Jadi laba wajarnya 7% dikali 10 miliar sama dengan 700 juta. Nah, jika laba PTF hanya 300 juta, maka akan ada risiko koreksi sebesar 400 juta. Selanjutnya ada dokumentasi transfer pricing. Yang pertama adalah harus ada master file ya. Master file di sini informasi global group ya, terus ada local file terkait transaksi entitas di lokal. Lalu ada CBC report yaitu distribusi global, distribusi laba global. Contohnya misalkan PTA melaporkan margin 2%, tapi entitas sejenis di negara lain marginnya 10%. Nah, tanpa dokumentasi yang lengkap ya, otoritas pajak ini nantinya dapat atau berhak menolak metode yang digunakan ya, yang digunakan oleh perusahaan, terus menentukan sendiri berapa margin wajarnya, terus bisa memberikan sanksi administratif juga. Terus selanjutnya, nah di sini ada contoh kasus transfer pricing, misalnya PT Z menjual 50.000 unit ke afiliasi di Malaysia seharga 700.000 unit. Harga pasarnya itu 1.100.000 per unitnya. Maka nanti akan dikoreksi fiskal, yaitu 1.100.000 dikurangi 700 dikali 50.000 sama dengan 20 M. Nah, ada tambahan PPH sebesar 22%, yaitu 4,4 M. Selanjutnya di sini ada strategi transfer pricing ya. Yang pertama adalah terapkan metode wajar yang berdasarkan pembanding yang valid ya. Misalnya maksudnya di sini adalah metode-metode yang wajar tadi adalah misalnya ada CUP ya, ada CUP, terus ada RPM, ada TNMM. Nah, metode-metode ini harus dipilih berdasarkan karakteristik transaksi dan data pembanding yang tersedia gitu. Lalu pembanding yang valid ini berarti perusahaan sebanding dari sisi misalnya fungsi dan risikonya ya, atau disebut juga dengan for analysis. Lalu harus sebanding dari sisi industri dan lokasi geografisnya ada, serta tahunan keuangannya. Terus dokumentasi setiap transaksi secara rinci. Nah,
Dokumentasi ini harus memuat di antaranya misal secara detail ya transaksinya, misalnya meliputi volume, harga, terus kontraknya, serta kondisi pembayarannya. Lalu penjelasan metode transfer pricing yang digunakan itu apa ya? Tadi kan ada 4 ya, di antaranya ada CUP, RUPM, TNMN ya. Terus yang ketiga, dokumen itu harus memuat benchmarking analisis atau data pembanding terus sumber serta hasil analisisnya. Terus yang harus dilakukan lagi yaitu dokumen harus memuat analisis fungsi, aset, dan risiko antar entitas grup. Lalu yang ketiga adalah konsultasikan dengan konsultan pajak untuk validasi data. Nah, manfaat melibatkan konsultan ini bahwa konsultan itu diharapkan dapat membantu dalam memastikan metode yang dipakai sesuai dengan PMK 213 tahun 2016 ya dan OECD TP Guidelines-nya. Terus nanti konsultan itu diharapkan bisa membantu untuk memperoleh database pembanding profesional, lalu bisa memvalidasi bahwa margin metode dan transaksi itu telah sesuai dengan prinsip ALP ya atau arm's length-nya. Oke, selanjutnya di sini ada pajak berganda atau double taxation. Nah, di sini terjadi saat dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Misal contohnya di sini adalah PTB menerima royalti dari anak perusahaan di India dan dikenai pajak di kedua negara. Maka itu nanti ada kemungkinan ada pajak berganda. Lalu ada perjanjian P3B ya, yaitu perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan untuk yang pertama adalah menghindari pemajakan dua kali ya atas penghasilan yang sama. Lalu untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor dan pelaku bisnis internasional, terus menghindari diskriminasi pajak antar negara serta mencegah praktik penghindaran pajak melalui treaty abuse ya. Oke, di sini kenapa sih P3B ini dibutuhkan? Karena tanpa adanya P3B ini nanti suatu penghasilan lintas negara itu bisa dikenai pajak di negara sumber ya atau source country dan di negara domisili penerima penghasilan atau resident country. Nah, nantinya kalau kedua negara itu negara sumber dan negara domisili itu mengenakan pajak atas suatu penghasilan, maka akan membebani pelaku usaha karena penghasilan yang sama itu dikenai pajak dua kali ya. Nah, manfaatnya di sini yang pertama yaitu menurunkan tarif pajak atas misalnya penghasilan lintas negara seperti dividen, bunga, dan royalti. Terus menghindari pajak berganda yaitu melalui pembagian hak pemajakan, terus menghindari mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional dan meningkatkan kepastian hukum dan investasi asing. Baik, di sini ada contoh royalti dan P3B. Misalnya royalti USD itu 600 ribu US dari India. Tarif biasanya 20%, tarif P3B-nya itu 10%. Nah, pajak dipotong di India nanti berarti 10% dikali 600 ribu ya dikali 15. 15 ini adalah kursnya sama dengan 900 juta. Nah, ini dapat dikreditkan di Indonesia.
Terus selanjutnya ada foreign tax credit, yaitu kredit pajak luar negeri adalah eh, mekanisme untuk menghindari pajak dua kali. Misalnya jika pajak luar negeri 900 juta dan pajak Indonesia atas penghasilan yang sama itu 1 M, maka kredit maksimalnya adalah 900 juta. Di sini ada yang namanya treaty shopping ya. Eh, Treaty shopping di sini adalah strategi penyalahgunaan P3B melalui negara perantara. Contohnya misal PTC ini mendirikan SPV di Mauritius ya hanya untuk mendapatkan tarif pajak 5% dari P3B. Nah, solusinya nanti DGT itu menerapkan beneficial ownership test ya. Nah, praktik treaty shopping ini membentuk perusahaan perantara ya di negara dengan tarif P3 yang rendah, padahal tidak berhak secara substansi. Oke. Nah, solusinya adalah pemeriksaan oleh DJP melalui tadi beneficial beneficial ownership test ini dan substance over from principle bisa dilakukan oleh DJP gitu ya. Nah, beneficial ownership ini maksudnya adalah bahwa wajib pajak itu memenuhi syarat sebagai penerima manfaat sesungguhnya, gitu ya. Terus menyimpan dokumen pendukung serta menerapkan tarif yang sesuai dengan yang berlaku. Selanjutnya ada bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, jika perusahaan luar negeri punya kantor, pegawai tetap atau fasilitas permanen di Indonesia, maka nanti dikenai pajak sebagai BUT. Contohnya, misalnya perusahaan Cina menyewa gudang 1 tahun dan punya staf logistik di Jakarta. Contoh kasus BUT, misalnya di sini perusahaan luar negeri membuka proyek 10 bulan di Indonesia dan menyewa kantor. Nah, maka perusahaan luar negeri itu wajib mendaftarkan NPWP dan dikenai PPh Badan atas penghasilan di Indonesia. Lalu ada strategi pencegahan risiko. Yang pertama ini adalah evaluasi struktur transaksi grup secara menyeluruh ya. Maksudnya di sini adalah bahwa perusahaan multinasional ya atau MNE wajib mengevaluasi struktur transaksi antar entitas dalam grup secara menyeluruh ya, termasuk aliran barang dan jasa, terus termasuk aliran pendapatan biaya, alokasi fungsi strategis ya, misalnya manajemen, riset dan distribusinya. Lalu ada struktur kepemilikan kekayaan intelektual atau disebut juga dengan IP atau intangible. Tujuannya adalah atas evaluasi struktur ini adalah memastikan bahwa struktur tersebut itu memiliki substansi ekonomi yang nyata gitu ya, bukan hanya struktur legal untuk tujuan penghindaran pajak. Terus yang kedua itu ada gunakan fungsi substansi nyata atau disebut juga dengan substance over form ya. Di sini otoritas pajak global ini termasuk di Indonesia sekarang itu sudah menerapkan pendekatan substansi. Jadi tidak cukup hanya secara hukum terdaftar di yurisdiksi tertentu, harus ada aktivitas nyata yang mendukung posisi perpajakan tersebut. Misalnya ada pegawai, ada aset fisik dan non-fisiknya, ada fungsi manajerialnya, ada keputusan ekonomi yang benar-benar dibuat di lokasi tersebut gitu ya. Nah, di sini ada contoh penyalahgunaannya nih atas substance over form, misalnya pengalihan kekayaan intelektual ke anak perusahaan ke negara tarif pajak rendah.
tanpa aktivitas R&D nyata ya, R&D nyata yang di sana nantinya akan dikoreksi oleh otoritas pajak nih, misalnya DJP Indonesia atau IRS kalau di Amerika. Terus yang ketiga adalah lakukan evaluasi VAR, yaitu fungsi, aset, dan risiko. Nah, fungsi ini nantinya akan meliputi pertanyaan terkait apa sih fungsi bisnis yang dilakukan, yaitu meliputi aspek produksi, distribusi, dan risetnya. Lalu aset berwujud dan tak berwujud apa sih yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Terus yang ketiga ada risiko ya atau risk, yaitu risiko apa sih yang ditanggung ya, misalnya dari sisi pasar, kredit, terus teknologi serta inventory. Nah, evaluasi VAR ini nantinya akan menentukan nih apakah laba yang diperoleh suatu entitas sesuai dengan kontribusinya. Terus entitas mana yang seharusnya memperoleh porsi laba lebih besar gitu ya. Contohnya misalkan di sini ada transfer IP tanpa kegiatan nyata akan pasti punya ada perhatian tertentu ya dari otoritas pajak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada BEPS yaitu Base Erosion and Profit Shifting. BEPS di sini adalah serangkaian strategi pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah atau menghapus basis pajaknya di negara tempat nilai ekonomi sebenarnya dihasilkan. Akibatnya adalah negara tempat kegiatan ekonomi nyata terjadi kehilangan penerimaan pajak yang seharusnya mereka peroleh. Contohnya misalnya biaya bunga fiktif, terus lisensi IP tanpa substansi. Nah, di sini ada 15 action ya plans BEPS OECD ini. Tapi di sini ada beberapa yang paling penting, diantaranya itu ada digital ekonomi, action one yaitu terkait tantangan perpajakan ekonomi digital. Lalu di action 5 itu ada harmful tax practice, yaitu larangan insentif pajak tidak transparan. Lalu ada treaty abuse, yaitu mencegah penyalahgunaan perjanjian pajak. Di action 13 itu ada transfer pricing documentation. Ada itu terkait ya, meliputi master file, local file, terus CBC report. Lalu ada dispute resolution. Di action 14 itu terkait mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara. Terus ada multilateral instrument di action 15, yaitu perjanjian multilateral otomatis antar negara. Tujuan BEPS sendiri itu di sini adalah mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara, terus transparansi pajak, perusahaan membayar pajak di negara tempat nilai diciptakannya, terus menyelaraskan regulasi antar negara untuk mencegah penyalahgunaan sistem pajak. Nah, di sini ada beberapa strategi BEPS yang sering digunakan. Praktik BEPS itu penjelasannya singkat, ya harus singkat. Terus royalti ke tax haven itu misalnya strateginya anak usaha di negara A ini membayar royalti ke perusahaan di negara B yang tarifnya rendah, padahal IP-nya itu diciptakan di A, gitu ya. Terus ada debt shifting, contohnya anak usaha menanggung beban utang buatan dari grup luar negeri untuk mengurangi laba kena pajak. Terus ada treaty shopping dan hybrid mismatch ya. Nah, ini ada beberapa penerapan BEPS di Indonesia, yaitu Indonesia mengadopsi prinsip BEPS melalui PMK
nomor 213/PMK 03 2016 terkait kewajiban dokumentasi transfer facing, yaitu ada master file, local file, dan CBC report. Lalu ada penerapan beneficial ownership, itu untuk mencegah adanya treaty abuse. Dan ada undang-undang HPP ya, yaitu mendukung transparansi dan kerjasama internasional melalui automatic exchange on information. Lalu di sini ada beberapa strategi kepatuhan yang harus dipatuhi. Yang pertama ada lapor SPT tahunan dengan lengkap dan tepat waktu, yang meliputi SPT tahunan badan, formulir 1771, wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan keempat ya setelah akhir tahun. Terus secara e-filing juga. Lalu hal yang harus dilengkapi dalam pelaporan itu diantaranya laporan laba rugi dan neraca fiskal, terus ada daftar penyusutan, kredit pajak luar negeri, lampiran khusus ya, sampai ke potensi pemeriksaan pajak lanjut. Yang kedua ada siapkan dokumen pendukung transfer pricing. Ini terkait PMK 213. Misalnya ada transfer file, itu isinya ada struktur grup, terus strategi bisnis global, dan kepemilikan IP. Local file itu ada rincian transaksi di Indonesia, terus analisis pembanding atau benchmarking, terus ada CBC report ya, yaitu ringkasan pendapatan pajak dan aktivitas di tiap negara. Yang ketiga ada form DGT1 untuk dapatkan manfaat P3B. Nah, formulir ini nanti digunakan oleh WP luar negeri ya untuk mengklaim manfaat P3B. Misalnya tarif pajak lebih rendah atas dividen, terus bunga, dan royalti. Syarat form DGT1 ini berlaku kalau diisi dan ditandatangani oleh WP luar negeri, terus didelegasi oleh otoritas pajak negara domisili, diserahkan ke pemotong pajak di Indonesia sebelum pembayaran. Nah, di sini ada kasus praktisnya, misal PT Indotama membayar royalti sebesar 5M ke perusahaan Jepang. Terus jika form DGT1-nya itu lengkap, maka PPh 26 sesuai P3B Jepang, yaitu 10% sama dengan 500 juta. Tetapi kalau DGT1-nya itu tidak ada, maka tarif normalnya yaitu 20%, berarti 1 miliar. Nah, selisih potong pajaknya yaitu 500 juta dapat berdampak langsung ke cash flow dan efisiensi pajak. Lalu ada royalti internasional. PTD menerima royalti 1 juta US dari Jepang. Tarif normalnya kan 20%, P3B-nya 10%, kursnya misalnya 14. Nah, pajak yang dipotong di Jepang berarti kan 1,4 ya. Terus pajak yang bisa dikreditkan di Indonesia maksimal itu 1,4 M. Lalu contoh kedua ya, atas koreksi transfer pricing, PTE menjual 20.000 unit ke afiliasi dengan harga 800.000, harga pasaran 1,2, terus koreksinya berarti 400.000 dikali 20.000 sama dengan 8M. Nah, PPh tambahannya adalah 22% ya, sama dengan 1,76 M. Nah, kesimpulannya di sini adalah bahwa transfer pricing dan pajak berganda adalah fokus utama ya dalam manajemen pajak internasional. Terus harus ada dokumentasi dan kepatuhan yang merupakan hal yang penting ya, bahwa dokumennya ketika ingin mengajukan misalkan P3B tadi, dokumennya harus dilengkapi, terus juga struktur pajak globalnya harus legal dan efisien. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.